FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iktafa ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pemerhati Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian berupa ringkasan dari daurah syariah yang keempat yang dilaksanakan di Masjid Al-Barakah Kompleks Radio dan Televisi Roja, Cilengsi, Bogor. Pembahasan bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibni Ahmad Ramadhani Al-Jazairi membahas satu permasalahan yang sangat penting dan memiliki faedah yang sangat besar berkaitan dengan bagaimana metode Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam memberikan nasihat kepada para penguasa kaum muslimin. Merupakan risalah ilmiah juga yang ditulis oleh beliau, alhamdulillah, daurah syariah yang diselenggarakan dari hari Jumat dan Sabtu 1920 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 dan 13 September 2025 Masehi. Kita akan simak ringkasan dari sejumlah faidah yang disampaikan oleh Syekh dalam daurah ini yang beliau sampaikan tadi pagi bersama Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Siyafidhahallahu Ta'ala. Kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan dan kepada Ustaz kami persilahkan falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mempelajari, menyimak ringkasan pembahasan kitab Tariqatus Salaf fi Nushis Salatin wa Dzawis Syaraf oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, yang telah beliau sampaikan pagi tadi dalam 2 sesi, sesi yang keempat dan sesi yang kelima.
Namun sebelum itu perlu kita sampaikan beberapa mukaddimah ringkas yang sekedar mengulang dari awal pembahasan. Yang pertama, bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua problematika umat sudah ada solusinya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Islam terang benderang. Kata Rasul, bahkan malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Jangankan masalah yang besar, masalah qadaul hajah, komplit ajaran Islam, sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang berkaitan dengan menasehati pemimpin kaum muslimin. Yang bila itu salah langkah, bisa fatal akibatnya, pertumpahan darah, kekacauan, dan seterusnya. Maka sungguh terang benderang ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya yang telah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, cara menasehati pemimpin kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin falayu bedihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin liyakhud biyadi fayakhluwa bihi. Namun ambil tangannya, berduaan dengannya, 4 mata dengan pemimpin kaum muslimin. Fa'in qabila fadzak. Jika diterima nasihat tersebut, sudah sesuai dengan harapan. Wa illa qad kana ladzi adda alaih. Jika tidak diterima, telah gugur kewajiban menasehati. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Abi Asim, Imam Ahmad, dan seterusnya. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, amuru amiri wa anhahu, apakah aku boleh memerintah, melarang pemimpinku, pemimpin kaum muslimin? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fa in kunta la budda fa'ilan fa fika bainahu wa bainah. Fa bainaka wa bainahu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau engkau mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinmu, pemimpin kaum muslimin, maka antara dirimu dan dia saja, 4 mata. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Maka sebetulnya begitu terang, begitu jelas ajaran Islam, sunnah Rasulullah SAW, akidah salaf tentang bab yang satu ini. Namun sangat disayangkan, meskipun ini sangat terang benderang, namun masih banyak orang-orang yang menyimpang darinya. Masih banyak orang-orang yang menyebarkan syubhat berkaitan dengannya. Tidak sami'na wa ata'na kepada ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, mereka membuat banyak syubhat. Dan inilah yang akan kita ringkas dari kitab tadi, Thariqatus Salaf, fi Nuhsis Salatin wa Dhawis Syaraf. Beliau menyebutkan 20 syubhat, meskipun sebetulnya masih banyak yang lain. Ya, namun ini yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan alhamdulillah, beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah ta'ala menjalankan kewajiban sebagai ulama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di antara tugas para ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Senantiasa ilmu agama ini dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Tugas ulama ahlus sunnah, kata Rasulullah SAW, yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wanti halal mubtilin, membantah
jalan-jalan orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan menyingkap kedok kejahilan orang-orang yang jahil. Maka kita sampaikan kepada beliau, ya, jazahullah khairan, ya, atas jeripayah perjuangan beliau dalam membantah syubhat-syubhat yang sekali lagi ini dibutuhkan oleh umat, jawaban-jawaban tersebut. Apalagi tengah-tengah fitnah syubhat di akhir zaman ini. Baik dari dalam maupun dari luar. Agar setiap muslim-muslimah bisa istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW. Taib. Sekarang kita akan mulai meringkas 20 syubhat tadi. Meskipun syubhat yang pertama sudah dilewati mungkin pada pertemuan sebelumnya, maka kita mulai dari syubhat yang kedua. Qalu innal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar syiaru hadil ummah. Ini syubhat yang kedua mengatakan, bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan syiar umat Islam? Mereka pun ya berdalil dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Sebelum kita sampaikan jawaban beliau, perlu kita ringkas sedikit juga. Dan ini sudah kita sampaikan kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani, ringkasan kita, bahwa syubhat yang akan beliau bantah ini ada dua sebabnya. Yang pertama, itiba'ul mutasyabih. Mereka yang membolehkan mengingkari pemimpin di hadapan umum, itu syubhat-syubhat mereka berputar di atas dua sebab. Yang pertama, itiba'ul mutasyabihat. Mencari yang samar-samar, entah dari ayat atau dari hadis, atau dari asar sebagian salaf. Itiba'ul mutasyabihat. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran, fa'ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyaba minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada kesesatan, penyimpangan, mereka cari yang samar-samar, entah dari ayat atau dari hadis. Untuk apa? Untuk mereka bisa takwil-takwilkan, untuk mereka ya cari kesesatan yang mereka legalkan. Ya. Ini sekali lagi, syubhat pertama mereka berputar sekitar ittiba'ul mutasyabihat. Pakai ayat, hadis yang samar-samar, meninggalkan yang muhkam. Sedangkan hadis Rasul tadi yang kita bacakan sangat terang benderang. Kalau Anda ingin menasihati pemimpin, jangan di hadapan umum, terang benderang. Tapi mereka tetap tidak mau mengikutinya. Dan ini sungguh benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru. Lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu seperti matahari di siang bolong, terang benderang. Semua orang bisa melihatnya, kecuali orang yang buta matanya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun hati mereka yang buta. Mereka pun cari ayat-ayat, hadis-hadis yang sepintas menurut mereka bisa melegalkan kesesatan mereka, yaitu membolehkan mengingkari menasihati pemimpin di hadapan umum dan seterusnya. Di antara ayat dan hadis yang mereka pakai untuk hal tersebut, ayat-ayat yang umum, hadis-hadis yang umum tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami oleh kaum muslimin. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Ramadhani hafidhallahu ta'ala, kata beliau, laisa fil inkar alal umar bilisan iskal. Jawaban beliau, mengingkari kemungkaran pemimpin dengan lisan itu enggak ada masalah. Ya, masalahnya bukan masalah mengingkari kemungkaran, tapi bagaimana cara mengingkarinya. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi Islam juga menjelaskan bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslimin.
Dan beliau sudah sampaikan di awal-awal kitab, Rasul membedakan antara menasihati pemimpin dengan selain pemimpin. Ad-dinu nasiha, di antaranya li'aimatil muslimin wa amatihim. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sama cara nahi mungkar kepada pemimpin dengan selain pemimpin kaum muslimin. Kita enggak mengingkari syariat nahi mungkar, apalagi dengan alisan. Tapi caranya itu yang kita harus betul-betul camkan, harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan tadi hadisnya, amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia. Kalau mau kita tambahkan lagi, ini ayat, ini hadis secara umum berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun Rasul mengkhususkan cara menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia. Jadi ini syubhatnya kelompok haroka ataupun alil bidah yang membolehkan mengingkari secara terang-terangan di hadapan manusia dengan ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu sekali lagi bentuk ittiba al-mutasyabihat. Kemudian syubhat yang ketiga, wastadallu bima rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Shahal Albani. Mereka berdalil dengan hadis. Ini Syekh Hafidhullah Ta'ala luar biasa menyusun syubhat-syubhat sekaligus bantahannya sangat luar biasa indahnya. Dimulai dari tadi ayat-ayat yang mereka jadikan hujjah, kemudian hadis, kemudian ucapan salaf, kemudian dalil akal mereka. Dan satu persatu tadi sudah kita sampaikan secara global, mereka syubhatnya berputar sekitar ittiba mutasyabihat, ayat-ayat hadis-hadis yang samar-samar, ataupun asar dari salaf yang samar-samar, kemudian mereka memakai logika, akal, mereka lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul jihadi afdal, mana jihad yang paling mulia? Kata Rasul, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang hak di samping pemimpin yang zalim, yang curang. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, anna Nabi SAW amra bi kalimatil haq lakin inda sultan walaysa ba'idan anhu. Ini yang disalahpahami oleh ahlul bidah atau kelompok harokah yang mereka tidak memahami redaksi hadis Rasulullah SAW, yaitu kata-kata kalimatu haqqin inda. Jihad yang paling mulia kata Rasul, ucapan yang hak di samping. Inda di sini kata para ulama laisa ba'idan anhu, tidak jauh dari pemimpin. Bukan mencaci maki, mengkritik pemimpin di medsos, bukan di mimbar-mimbar pengajian atau mimbar Jumat. Karena Rasul mengatakan indah, berarti di depan pemimpin kaum muslimin. Makanya kalau mau diringkas lagi, bahwasanya boleh mengkritik pemimpin dengan cara terang-terangan, namun harus dihadapin pemimpin langsung. Bukan di jalan, bukan di pinggir jalan ataupun di mimbar, langsung di hadapan pemimpin. Karena Rasul mengatakan inda sultanin jairin. Kemudian juga nanti akan disampaikan ucapan Imam Al-Auza'i dan juga mengingkari dengan terang-terangan. Tadi syaratnya harus di hadapan pemimpin. Dan yang kedua, kalau memang dikhawatirkan khasyatul faut, dikhawatirkan akan terjadi kemungkaran sebelum adanya nasihat tersebut. Seperti misalnya kalau pemimpin menyuruh, misalnya pengawalnya membunuh seseorang yang tidak hak dibunuh, maka kalau tidak langsung dilarang, dicegah, akan terbunuh orang tersebut. Maka saat itu juga boleh mengingkari pemimpin meskipun di hadapan sebagian orang, tapi sekali lagi syaratnya harus di hadapan pemimpin. Dan tadi khawatir kalau ditunda akan terjadi tadi pembunuhan tersebut. Jadi sekali lagi secara asal menasihati pemimpin harus dengan rahasia, harus dengan lemah lembut. Adapun kalau terang-terangan itu harus dengan syarat di hadapan pemimpin, bukan jauh dari pemimpin,
kemudian juga kalau dikhawatirkan ditunda nasihat nahi mungkar tersebut terjadi pembunuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, kata-kata kalimatu haqqin inda sultan jair, indah di situ, di hadapan, di samping, di dekat pemimpin, bukan jauh dari pemimpin. Maka tidak selayaknya hadis ini dipakai untuk mendemo pemimpin ataupun untuk mengkritik di hadapan umum di medsos ataupun di dunia nyata. Apalagi kalau diingat ya firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata-kata idhaba itu ada kata-kata yang sama dengan hadis tadi untuk langsung menemui pemimpin. Baru dinasehati. Bukan di luar jangkauan pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi syubhat yang juga banyak dipakai oleh orang-orang tersebut. Padahal itu kegagalan paham mereka. Kemudian syubhat yang keempat. Mereka memakai sabda Rasul SAW, syiraru a'immatikum alladina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jelek pemimpin kalian yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Kata Syekh, al-jawab min salasati wujuh. Jawaban terhadap syubhat yang keempat ini ada 3. Yang pertama, annahu laysa fi dalil ala i'lani dzalik. Tidak ada dalam redaksi hadis itu untuk mencaci maki, melaknat, mengkritik di hadapan orang. Ya, tidak ada kata-kata i'lanu dzalik, menampakkannya di hadapan manusia. Kemudian yang kedua, anna hadza kharaja makhrajal ikhbar. Hadis ini hanya mengabarkan tentang perbuatan sebagian orang. Bukan Rasul menyuruh untuk melaknat pemimpin dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik, atau mengkritik atau mencaci maki, mencela pemimpin. Tidak ada kata-kata perintah, anjuran, namun ini sekedar kabar akan ada orang-orang yang kelakuannya seperti yang disebutkan Rasul dalam hadis tersebut. Makanya Imam As-San'ani rahimahullah berkata, laisa fihi dalilun ala jawazi la'ni a'immatil jawur. Di dalam hadis itu tidak ada dalil bolehnya melaknat pemimpin yang zalim. Wa innama atau fa innahu innama saqau ikhbaran bima yakun. Namun Rasul di dalam hadis itu hanya mengabarkan apa yang akan terjadi dari perbuatan manusia, dan itu tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala dalila ala ibahati dzalik. Kemudian beliau menegaskan lagi, di dalam hadis ini tidak ada dalil akan bolehnya melaknat, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga jawaban beliau, lau faradna anna fil hadis dalilan alal ibaha fa innal istidlala bihi yakunu min jihati fahwal khitab wal istidlal alal mana' yakunu binasil khitab. Kalaupun dikatakan seandainya hadis ini membolehkan mencela, mengkritik di hadapan umum, itu hanya bagian yang tersirat, ya, bukan yang tersurat. Adapun hadis yang tersurat tadi sudah kita sampaikan, jelas-jelas Rasul melarang fala yubdi alaniyatan. Ya. Rasul jelas-jelas dalam hadis Iyad bin Ghanmin tadi mengatakan jangan di hadapan umum. Sedangkan hadis ini tidak ada kata-kata disuruh di hadapan umum. Ya, kalaupun dikatakan yang tersirat dari hadis ini boleh mengkritik di hadapan umum, maka yang tersurat lebih didahulukan daripada yang tersirat. Ya, yaitu hadis Iyad bin Ghanmin yang Rasul jelas-jelas mengatakan kalau mau menasihati pemimpin jangan di hadapan umum. Syubhat yang kelima, ada riwayat. Ini tadi sudah kita sampaikan, syubhat mereka ada ayatnya, ada hadisnya, ada asar dari as-salaf. Ya, namun semuanya berputar sekitar mengikuti yang samar-samar atau mendahulukan akal daripada as-sunnah. Syubhat yang kelima, mereka membawakan riwayat
dalam Sahih Bukhari Muslim, anna unasan minal ansar qalu yauma Hunain hina afa Allah ala rasulih min amwali hawazin ma afa fatafiqa Rasulullah yu'ti rijalan min Quraisy al mi'ata minal ibil. Ya, suatu saat Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang kepada sebagian dari orang Quraisy. Ya, dia dikatakan di sini 100 unta. Kemudian ada sebagian orang yang melihat hal tersebut mengatakan, yaghfirullahu li Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna takturu min dima'ihim. Rasul memberikan kepada mereka bangsa Quraisy, namun meninggalkan kita. Sedangkan pedang-pedang kami bercucuran darah mereka. Artinya kami ikut perang, kok nggak dikasih. Ini intinya mereka seolah-olah, ya, menurut mereka mengkritik Rasul di hadapan umum, terang-terangan. Maka dijawab oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala, anna hadal istidlal yasih ba'da itsbati thalathi muqaddimat. Maka jawaban atas subhat ini perlu ditetapkan 3 muqaddimat, ya, terlebih dahulu. Anna hadhihi syakwa kharajat makhrajal i'tirad ala tasarrufi ra'isi daulah. Kata-kata, ya, kenapa Rasul tidak memberikan kami tapi memberikan kepada bangsa Quraisy, ini sekedar mereka berkeluh kesah saja, ya, tidak ada kata-kata mereka mengkritik di hadapan umum, ya, apa yang Rasul perbuat. Yang kedua, anna hadzal i'tirad ulin alai amamal mala wa laysa fima bainahum. Ya, sedangkan tadi tidak ada redaksi di hadapan umum kata-kata curhatan tersebut. Kemudian anna i'tiradun mimanhum mahallu qudwatin. Ya, dan juga curhatan mereka tersebut itu kepada orang yang merupakan suri toladan mereka. Kemudian intinya, ringkasnya kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallahu ta'ala, bahwasanya apa yang mereka katakan tersebut tidak ada sama sekali kata-kata di hadapan umum. Ya, kemudian juga yang mereka, ya, disebut dalam hadis tersebut bukan dari sahabat-sahabat yang senior. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Tsumma dzawur ra'yi minal qabilatain wa humul jumhur lam yatakallamu bisyai'in aslan." Adapun pembesar-pembesar, tokoh-tokoh para sahabat, tidak ada satupun yang curhat akan hal tersebut. Bal qad radu ma atahumullah. Ya, kemudian khulasatul jawab, kesimpulannya, an hadis syakwa lam takhrut makhrajal i'lan. Curhatan tadi itu bukan bentuk protes di hadapan umum secara terbuka, ya, atau bentuk caci makian, naudzubillah min dzalik. Wa kanat min hudatsil asnan, dan itu pun dilakukan oleh sebagian, ya, anak-anak yang masih ingusan. Wa udda fil khata la fis shawab, dan itu pun intinya tidak dibenarkan dalam ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Artinya itu ketergelinciran mereka, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai al-hujjah. Apalagi kita wajib meyakini ucapan atau perbuatan individu sahabat itu bukan hujjah. Apalagi kalau menyelisihi sabda Rasul tadi, man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyata. Dan ini juga yang wajib ditanamkan dalam diri setiap muslim muslimah, setiap ucapan, setiap pendapat dari siapapun yang menyelisih sabda Rasul, wajib didahulukan sabda Rasul SAW. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian mengatakan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi
selain ucapan atau kelakuan perbuatan selain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, syubhat yang keenam, qalu la yushtarat an yakuna nusur ra'iyah lirra'i sirran. Kata mereka tidak disyaratkan menasihati pemimpin harus dengan rahasia. Faqad thabata anna ba'd salaf nasal khalifah amamal mala. Ya, kata mereka sebagian salaf menasihati pemimpin di hadapan umum. Di antaranya kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ketika salat Al-Id bersama seorang pemimpin yang bernama Marwan. Ya, kemudian Marwan mendahulukan khutbah dibandingkan salat. Ya, kemudian kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu melarang beliau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fajadzabtu bisaubihi fajadzabani. Aku menarik bajunya dan dia pun menarik bajuku. Ya, namun tetap sang pemimpin khutbah qabla shalah. Khutbah sebelum salat Al-Id. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Ini syubhat yang paling juga banyak disampaikan oleh kelompok harokah ataupun yang mengikuti jejak mereka dalam membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kita simak jawaban Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Beliau mengatakan anna qissata Abi Sa'id laysat sharihah fi annahu nasalil amir amamal mala. Dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi tidak ada redaksi kisah yang menyatakan beliau menasehati Marwan pemimpin kaum muslim pada waktu itu secara terang-terangan di hadapan umum. Itu jawaban beliau yang pertama. Apalagi redaksinya tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu menarik baju beliau dan beliau pun ditarik. Artinya sangat dekat beliau dengan Marwan sang pemimpin. Bukan di hadapan mimbar, bukan di hadapan orang-orang banyak. Dalam artian mereka sedang berduaan pada waktu itu dalam artian dekat. Ya, ini yang wajib dipahami. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ingkaru Abi Sa'id waqa'a bainahu wa bainahu. Pengingkaran Abu Sa'id kepada Marwan sang pemimpin tadi itu terjadi antara beliau dan antara pemimpin. Ini kata Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka tidak bisa dijadikan dalil untuk mengkritik pemimpin di hadapan umum, di mimbar bebas, di medsos. Ya, sekali lagi, ini Al-Qiyas ma'al Farid. Yang kedua, inna Abu Sa'id lam yatrukus shalah khalfa Marwan. Meskipun demikian, Abu Sa'id tetap salat di belakang Marwan setelah khutbah. Ya, ini menunjukkan ba'da alam yantasi hadza fadalla ala anna nahyu al-munkar lam yata'lil khuruj. Artinya beliau meskipun tidak diikuti nasihatnya, itu tidak sampai menjadikan beliau memberontak keluar dari pemimpin kaum muslimin. Wala ila tahrid alaih. Dan beliau pun tidak memprovokasi umat. Ini beda dengan orang-orang yang suka mengkritik pemimpin di khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan seterusnya. Yang ketiga jawaban beliau, laqad kharaja Abu Sa'id ma'a Marwan. Falau sakata an fi'li Marwan al-mukhalif la ausyaka an ya'tabiran nasak sukutau hada ikraran ala fi'li Marwan. Kalau seandainya Abu Sa'id itu diam, tidak mengingkari perbuatan Marwan, maka manusia akan mengira ini syariat Islam, yaitu khutbah dulu, baru sholat Al-Id. Maka beliau dengan terpaksa mencegah, melarang Marwan. Ya, namun ada ungkapan yang sangat indah juga dari Syekh di sini, bahwasanya Abu Sa'id ketika beliau memberanikan diri nahi mungkar, bahkan sampai menarik baju Marwan, itu karena Abu Sa'id sangat disegani oleh Marwan. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah SAW, punya kewibawaan, kedudukan. Ini tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, tidak punya kedudukan di tengah-tengah
pemimpin kaum muslimin. Maka sangat beda dengan perbuatan mereka yang suka memprovokasi umat di khutbah-khutbah Jumat, pengajian-pengajian umum, ataupun di dunia maya. Syubhat yang ketujuh, qalu in kana Abu Sa'id lam yunkir alanan faqad sabata anna ghairahu ankara 'alal khalifah alanan. Mereka masih belum puas juga dengan kisah tadi, Abu Sa'id dan Marwan. Kata mereka, kalau dikatakan Abu Sa'id itu tidak mengingkari secara terang-terangan, tapi ada dari salaf yang mengingkarinya terang-terangan. Ya. Kemudian dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Jawab an hadza min wujuh. Ada beberapa jawaban terhadap syubhat yang ketujuh. Yang pertama, hadzal hadits kharijun an mahalli niza' min jihah. Bahwasanya pembahasan ini, ya syubhat mereka ini keluar dari topik intinya. Ya, topik intinya itu hukum menasehati pemimpin di hadapan orang banyak dan jauh dari pemimpin. Ya, sudah kita sampaikan dari awal, Rasul menjelaskan cara menasihati pemimpin harus dengan rahasia dan juga kata Allah tentang Nabi Musa dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, kemudian juga tadi, kalaupun terang-terangan harus di hadapan pemimpin. Ya, sedangkan mereka yang mengkritik, mencela pemimpin di hadapan umum itu jauh dari jangkauan pemimpin kaum muslimin. Bahkan pemimpin pun tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Maka ini sekali lagi pendalilan yang tidak pada tempatnya. Abu Sa'id Al-Khudri atau siapapun yang melakukan tadi nahi mungkar kepada Marwan, itu di hadapan Marwan langsung. Jadi beda dengan orang-orang yang mengkritik pemimpin, mencela pemimpin di mimbar-mimbar khutbah Jumat mereka yang pemimpin tidak ada di hadapan mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallahu ta'ala. Makanya beliau mengatakan, walidzalika sarah Abu Sa'id bi anna zimmatal munkir qad bari'at bi inkarihi amal khutaba al mutahawirun yaum fa aktsaruhum la yamliku syaja'al adabiyah lil inkar ala sultan bi hadratihi. Orang-orang yang istilahnya ngawur dalam mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum, kebanyakan mereka tidak sanggup berbicara di hadapan pemimpin langsung. Beraninya hanya di luar jangkauan pemimpin kaum muslimin. Jawaban yang kedua, inna hadisan Nabi SAW fi nushil amir sirran syari'atun lil muslimin jami'an. Dan ini sebetulnya kaidah yang sudah kita sampaikan tadi untuk membantah syubhat-syubhat tadi, terutama syubhat yang berkaitan dengan asar sebagian salaf. Kita katakan seandainya ucapan kalian betul, seandainya itu betul dilakukan oleh salaf, kita sebagaimana kata Rasul, khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Rasul melarang kalau ada yang membolehkan bagaimanapun kedudukannya dari kalangan individu sahabat, tetap sabda Rasul lebih didahulukan daripada perbuatan ucapan sebagian as-salaf itu kalau memang ada. Apalagi Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tadi Rasul sudah memberikan jawabannya. Kalau menasihati pemimpin, fala yubdi alaniyatan. Tidak boleh di hadapan umum. Harus betul-betul rahasia antara dia dengan pemimpin. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan diri Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian jawaban yang ketiga, kata Syekh, innal asla fil inkar ala sultan an yakuna sirran. Bahwasanya hukum asal mengingkari pemimpin harus dengan rahasia. Wa an yakuna indahu, dan harus ada di hadapan pemimpin. Walaysa ba'idan, tidak boleh jauh dari pemimpin tersebut. Entah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kemudian dibawakan ungkapan yang sangat indah dari Imam Al-Auza'i tentang kaidah tadi.
bahwasanya menasehati nahi mungkar kepada pemimpin harus dengan rahasia. Ya, tidak boleh dengan terang-terangan, kecuali ini kata Imam Al-Auza'i, man hadara sultanan fa amara bi amrin laysa bihaqqin wa la yutakhawwa fihi al-faut fala yukallimuhu fihi inda tilkal hal. Barang siapa yang hadir di majelisnya pemimpin, ada di hadapan pemimpin, kemudian pemimpin memerintahkan dengan sesuatu yang tidak benar, kemudian wala yutakhawwa fihi al-faut, kemudian kalau diperkirakan boleh ditunda, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, maka jangan dinasihati langsung pada waktu itu. Wal yakhlu bihi, namun cari waktu yang tepat berduaan dengannya. Ini syarat yang pertama, harus di hadapan pemimpin, kata Imam Al-Auza'i. Kemudian yang kedua, boleh langsung menasihati meskipun ada sebagian orang di hadapannya, namun syaratnya harus ada tadi kekhawatiran kalau ditunda akan berdampak yang sangat dahsyat seperti tadi. Misalnya pemimpin menyuruh pengawalnya membunuh si fulan tanpa hak. Kalau si alim diam tidak mencegah langsung, maka akan dibunuh orang tersebut. Maka pada waktu itu boleh mengingkarinya, namun tadi syaratnya di depannya, dan juga tadi kalau ditunda bisa membahayakan orang tersebut. Ini pengecualian dari kaidah asal. Namun sangat disayangkan sebagian orang mengambil yang pengecualian, hukum asal ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik, yang itu pun salah menempatkan. Maka Imam Al-Auza'i menegaskan lagi, wa idza ra'aitahu ya'mur bi amrin yakhafu fihi al-faut fala budda laka min kalamihi asabaka ma asabak. Namun apabila engkau melihat pemimpin menyeru kepada yang tidak benar, kemudian kalau ditunda akan bisa fatal akibatnya, maka harus engkau menyampaikannya. Namun sekali lagi syaratnya di hadapan pemimpin. Tidak bisa dikiaskan dengan orang-orang yang mencaci maki, mengkritik pemimpin di tadi mimbar bebas ataupun di dunia maya, di medsos dan seterusnya. Syubhat yang ke-8, marwahu Muslimun an Husain bin Abdurrahman anna Umar ibn Ruwaibah ra'a Bishr bin Marwan alal mimbar rafi'an yadai. Ada seorang yang bernama Umarah bin Ruwaibah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar khutbah Jumat, ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian Umarah mengatakan, qabbahallah hatainil yadain. Semoga Allah menjelekkan kedua tangan tersebut. Laqad ra'aitu Rasulullah ma yazidu ala an yaqul biyadi hakada. Aku melihat Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat berdoa cuma mengisyaratkan dengan jari beliau saja, tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani bantahan terhadap syubhat tadi. Annal qissa misalun lima naqaltuhu anifan anil Auza'i. Kisah tadi itu sebetulnya praktek dari ucapan Imam Al-Auza'i. Boleh mengingkari di hadapan umum, di hadapan sebagian orang, tapi harus di depan pemimpinnya langsung. Ada pemimpin di majelis tersebut. Ini sekali lagi yang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang membawakan riwayat ini sebagai dalil mereka. Kisah ini di hadapan pemimpin. Kemudian juga kata Syekh Abdul Malik Ramadhani tadi pada waktu syarah, adapun harokah kelompok pergerakan sekarang atau dai-dai harokah, ketika membawakan riwayat-riwayat ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan salaf. Perbuatan salaf mulai dari tadi Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang beliau ingkari? Didahulukannya khutbah sebelum sholat Id. Di dalam riwayat Umar di sini, beliau mengingkari pemimpin yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa di kala khutbah. Ini yang mereka ingkari urusan agama. Beda dengan orang-orang harokah sekarang atau orang-orang yang pemimpin, itu berkaitan secara umum dengan urusan dunia, dengan urusan perut mereka. Ini sekali lagi bedanya salaf dengan mereka. Ditambah lagi tadi, kalau salaf langsung wajahan diwajihin.
di hadapan pemimpin langsung. Kalau mereka enggak, teriak-teriak di pinggir jalan, teriak-teriak di tengah jalan, teriak-teriak di mimbar-mimbar, tulis di medsos dan seterusnya. Sekali lagi, beda jauh dengan perbuatan as-salaf. Makanya kata Syekh, fahuna amrani yan bagi an yu'lama. Di dalam pembahasan ini ada dua hal yang perlu disampaikan. An yakuna fit ta'khir ibhamun linnas bima syu'atil munkar al-maskut anhu. Tadi kalau dibiarkan, tidak diingkari, mengangkat kedua tangan ketika doa khutbah Jumat, itu akan dikira oleh manusia kalau dibiarkan sebagai syariat yang akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Maka diingkari langsung oleh Umar bin Ruwaibah tadi. Sama dengan juga kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian an yakuna rajul al-munkir lil munkar za wazanin tsaqil fi mujtama'i. Dan tentunya tadi Abu Sa'id Al-Khudri, sebagian salaf yang mengingkari di hadapan pemimpin, mereka betul-betul punya kedudukan di hadapan pemimpin, bukan orang biasa. Yang mereka orang-orang ini yang mengingkari punya kedudukan, kewibawaan, sehingga akan tercegah hal yang tidak diinginkan, dan juga tadi bisa diterima oleh pemimpin kaum muslimin. Syubhat yang ke-9, marwah Muslim an Ka'ab bin Ujrah qala dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibni Ummi Hakam yaktub qa'idan. Ini juga kurang lebih sama, ada seorang pemimpin khutbah dengan duduk, khutbah Jumat dengan duduk, maka diingkari. Faqala unduru ila hadzal khabis yaktub qa'idan. Ada yang mengingkari dengan kata-kata, lihatlah kepada orang yang jelek ini, dia khutbah Jumat dengan duduk. Sedangkan Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bahwasanya khutbah Jumat dengan berdiri. Maka jawaban terhadap syubhat ini sama dengan tadi. Salaf tadi mengingkari langsung di hadapan pemimpin yang sedang khutbah. Bukan di luar jangkauan pemimpin. Kemudian yang mengingkari orang-orang yang punya kedudukan di hadapan pemimpin. Dan ini juga sama kaidahnya dengan yang dijawab oleh Imam Al-Auza'i. Boleh di hadapan sebagian orang, namun di hadapan pemimpin. Dan yang kedua, kalau dikhawatirkan hal tersebut akan tadi menjadi syariat yang terus-menerus, padahal itu bid'ah dalam agama. Kemudian syubhat yang ke-10 masih berkaitan dengan perbuatan sebagian salaf. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini agak panjang riwayatnya, yaitu berkaitan dengan jual beli yang diperintahkan oleh Muawiyah untuk seseorang menjual aniyah bejana dari perak, meskipun harus dengan istilahnya tidak kontan. Kemudian dibawakanlah sabda Rasul SAW dari Ubadah bin Samit. Sabda Rasul, yanha an bai'idz dzahab, Rasul melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Kecuali sawaan bisawa, kecuali harus dengan sama nominalnya dan harus dengan yadan biadin, kontan. Namun ketika itu ada jual beli tidak dengan cara kontan. Farad dan nas ma'akhadhu fa balagha dzalika Muawiyah. Hal itu pun didengar oleh Muawiyah. Ini intinya. Dipahami seolah-olah perintah Muawiyah itu dibantah oleh Ubadah bin Samit, diingkari dengan terang-terangan. Itu syubhat mereka. Maka ringkasnya dijawab oleh Syekh, hadal hadits kharijun an mahalli niza. Hadis ini sebetulnya nggak ada kaitan dengan pembahasan kita tentang boleh atau tidaknya mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kenapa demikian? Li'anna kharaja makhraja basi ilmin finnas yajhaluna. Karena Ubadah bin Samit dalam riwayat ini hanya mengabarkan sabda Rasul. Nggak ada bentuk
menahi mungkar, dengan mencaci maki, mengkritik pemimpin, Muawiyah demikian-demikian, tidak ada. Ya, beliau hanya sekedar menyebarkan hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dalam riwayat beliau itu ditanya, maka beliau pun menjawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua jawabannya, hadal hadis dakhilun fi umumin nahi al-munkar wal munkar yunkar sawaun irtakab walil amr aw man dunahu ma'anna Ubadah bin Samit lam yata'arad li dzikri wal amr. Dalam hadis tersebut Ubadah bin Samit tidak menyebut sedikit pun kata-kata pemimpin ini salah, pemimpin ini keliru, tidak. Beliau hanya menyampaikan secara garis besar sabda Rasulullah SAW. Ya, ini mengingkari kemungkaran tanpa menyebut sang pemimpin. Ini beda dengan mereka yang langsung mengatakan, pemimpin kita, pemerintah kita, dan seterusnya. Maka sekali lagi yang berhujjah dengan kisah ini sangat jauh dari kebenaran. Yang ketiga jawaban beliau, Ja'a fi sunanin Nasa'i bi isnadin sahih ma yadullu anna Ubadah radhiyallahu anhu kallama Muawiyah fi manzili. Apalagi dalam riwayat Sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih ada penjelasan Ubadah bin Samit itu menyampaikan hadis tersebut kepada Muawiyah di sebuah rumah, enggak di mimbar khutbah. Ya, dan ini luar biasa, salah satu keistimewaan kitab ini, yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala banyak mengumpulkan riwayat-riwayat. Beliau tidak ngarang sendiri dalam artian pendapat beliau sendiri, tidak. Ini riwayat yang saling menguatkan. Bahwasanya Ubadah bin Samit menyampaikan hadis tersebut kepada Muawiyah langsung. Sangat berbeda dengan para provokator ataupun yang menyampaikan kritikan di hadapan umum di khutbah-khutbah Jumat ataupun di pengajian umum ataupun di dunia maya. Kemudian yang keempat jawaban beliau, lau furidha anna Ubadah kallama Muawiyah wa nas yasma'un falaysa fi dzalika dalil ala jawazil inkar al-alani ala wal amr bi itlaq ya anal kalam kharaja makhraj jawab ala soal. Seandainya dikatakan Ubadah itu menasihati Muawiyah di hadapan orang banyak, itu bukan berarti dibolehkannya mengingkari secara terang-terangan terhadap wali amr secara mutlak. Kenapa demikian? Karena Ubadah bin Samit itu ditanya oleh Muawiyah. Jadi sekali lagi ini di luar pembahasan inti dari yang kita bahas. Syubhat yang ke-11. Marwahu Muslim anil Hasan anna Aida ibn Amr wa kana min ashabi Rasulullah dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah yaqul inna syarra ri'a al-hutama. Suatu saat seorang yang bernama Aid bin Amr dari sahabat Rasulullah SAW menemui seorang pemimpin yang bernama Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal sangat zalim. Kemudian beliau menyampaikan hadis, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah al-hutama, yaitu yang suka mendolimi atau bahkan menumpahkan darah rakyatnya. Kemudian jawaban dari Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, anna hadza kana fi nusahi bihadrati, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini sang sahabat Rasul menasihati langsung di hadapannya. Bukan di luar jangkauan pemimpin tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul SAW tadi. Afdal jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Semulia-mulia jihad adalah ucapan yang hak di hadapan langsung pemimpin kaum muslimin. Kemudian hal ini juga sama dengan yang diucapkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya boleh mengingkari pemimpin dengan terang-terangan, namun dengan syarat tadi di hadapannya langsung, dan yang kedua dikhawatirkan terlambat, tidak ada manfaatnya mengingkari setelah itu. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saya berada rahimani wa rahmukumullah. Al-khulasa kata beliau, anna hadil ahwal waqa'ina dira waqat indal wula la ba'idan anhum.
sama dengan yang tadi kita sampaikan, ini adalah kejadian-kejadian yang khusus, ya, namun terjadi di hadapan pemimpin, tidak jauh-jauh dari pemimpin kaum muslimin. Syubhat yang ke-12, yaitu kisah seorang perempuan yang mengingkari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan mahar. Ya, ringkasnya, kata Syekh, hadal asar dha'ifun. Ya, kisah seorang perempuan mengkritik Umar bin Khattab langsung, ya, secara terbuka, ini tidak sahih. Maka kalau tidak sahih, tidak bisa dijadikan al-hujjah. Ya, dan di antara yang mendhaifkan kisah tersebut, Imam Al-Baihaqi. Dan ini memang banyak kelompok haroka atau yang semisal dengan mereka menggunakannya untuk mengkritik pemimpin, untuk demo pemimpin, dan seterusnya. Padahal hadisnya, riwayatnya tidak sahih. Dan itu juga disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian syubhat yang ke-13, yaitu syubhat yang melemahkan hadis Iyad bin Ghanmin tadi, yang terang benderang. Ini salah satu memang ciri khas alul bid'ah, ketika mereka sudah tidak bisa menjawab hadis Rasul SAW, mereka ya dengan tidak punya rasa takut kepada Allah, melemahkannya dengan apapun alasannya. Di antaranya hadis, man aroda an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan. Kata mereka hadisnya tidak sahih, ada yang terputus. Ya, namun hal ini dibantah oleh para al-ulama. Ya, di antaranya ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Ibn Asakir, Al-Haythami, ya, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan mereka semuanya mengatakan hadis tersebut tidak terputus. Ya, ada perinciannya dalam bab ini. Baik. Wa ala kulli hal fa inna ma tala ala turkil hadis la yashukku fi sihhati. Intinya kata beliau, orang yang mempelajari riwayat-riwayat hadis ini tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Wa man za'ama anal hadis dha'if fa ma huwa fa'il bima marra ma'ana min athari salaf al-katsir. Seandainya dikatakan hadis ini tidak sahih, bagaimana dengan asar para sahabat tadi, Abdullah bin Abbas, Usama, demikian pula Abdullah bin Abi Aufa yang mengatakan harus menasihati pemimpin ya secara rahasia, tidak ya terang-terangan ataupun terbuka. Syubhat yang ke-14, kata mereka, idza kana jahru bi bayani munkarat al-hukam yuhditsu fitanan atau fitnah, fa inna wujuda munkaratil hukam fil bilad yu'addu fitnatan. Syubhat yang ke-14 ini syubhat akliyah. Kalau tadi ayat, hadis, asar salaf, nah, yang ke-14 dan seterusnya itu syubhat dari akal-akalan mereka. Ya, dan ini sudah kita sampaikan, syubhat mereka berputar antara ittiba'ul mutasyabih, mengikuti yang samar-samar, dan mereka mendahulukan akal daripada nas. Mereka mengatakan, kalau terang-terangan mengingkari kemungkaran pemimpin dianggap suatu fitnah, menimbulkan fitnah, kata mereka, kemungkaran pemimpin itu sendiri sudah merupakan fitnah. Ya, maka dijawab oleh Syekh diantaranya membawakan jawaban dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad yang menjawab langsung syubhat mereka. Dalam kitab As-Sunnah al-Imam Al-Khallal, murid beliau, Anna Abul Harith haddatsahum qala sa'altu Aba Abdillah yani Ahmad bin Hanbal fi amrin kana hadatsa bi Baghdad. Pernah suatu saat Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya oleh Abul Harith tentang fitnah yang muncul di Baghdad, yaitu fitnah khalqil Quran. Wa hamma qaumun bil khuruj, sebagian orang ingin memberontak kepada pemimpin. Fakultu ya Aba Abdillah, aku berkata wahai Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, ma taqulu fil khuruj ma haulil qaum. Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang memberontak terhadap pemimpin? Fa'angkara dzalika alaihim. Beliau pun mengingkari ya rencana mereka tersebut. Wa ja'ala yaqul, dan beliau berkata subhanallah adima adima, maha suci Allah. Hati-hati dengan pertumpahan darah. La ara dzalik wa la amur bihi. Aku tidak membolehkan, aku tidak memerintahkannya. As-sabr ala mananu fi khairin al-fitnah. Bersabar dalam menanggung atau dalam menghadapi
keadaan ini lebih baik daripada menimbulkan fitnah. Yusfaku fiha dima wa yustabahu fiha al-amwal wa yuntahaku fiha al-maharib. Yang akan ditumpahkan darah, akan dirampas harta, dan dirobek-robek kehormatan. Ama alimta makanan nasu fihi, yakni ayamal fitnah. Ya, kemudian dikatakan, tidakkah engkau mengetahui bagaimana keadaan manusia di zaman fitnah ini? Qultu wan nasul yawma alaisahum fi fitnah ya Aba Abdillah. Kemudian Abu Lahab mengatakan, bukankah manusia sekarang juga di zaman fitnah, yaitu fitnah pemimpin? Qala wa inkan, meskipun ya sekarang juga di fitnah pemimpin, fa innama hiya fitnatun khassa. Namun itu fitnah yang khas, yaitu fitnah pemimpin, kata Imam Ahmad itu fitnah yang khusus, yang wajib lebih didahulukan daripada fitnah yang umum memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini fikihnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Syubhat yang ke-15. Qalu nahnu muttarun ila fathi hukam alanan li'annana la natamakkan min wusul ilaihim. Kita terpaksa, kata mereka, mengkritik, mencela pemimpin di hadapan umum karena kita tidak memiliki jalan untuk bisa sampai kepada pemimpin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, laqad nassa hadis Iyad bin Ghanmin as-sabiq ala ma yarud ala hadis syubhah. Hadis Iyad bin Ghanmin itu sudah membantah syubhat ini. Yaitu apa? Fa'in qabila minu fadak wa illa kana qad addalladhi alaih. Kalau nasihat itu diterima, maka itu sudah yang diharapkan. Namun jika tidak diterima, maka gugur kewajiban. Dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattakullah masatatum. Kalau memang nggak bisa sampai kepada pemimpin, ya sudah. Gugur kewajiban. Jangan mencari jalan pintas yang itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Syubhat yang ke-16. Qalu inna fathal hukam bima fihim yuwa'in nas bima intawa alaiha ulil mas'ulun min munkarin. Bahwasanya mengingkari pemimpin di hadapan umum, menyingkap kesalahan-kesalahan mereka, itu memberikan pelajaran kepada manusia tentang kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin wa idza hasra dzalika hadiruhum, agar mereka bisa berhati-hati ataupun waspada. Kata Syekh, inna ma'rifatal khata' wal hadar minhu yumkin an yatahaqqaq min ghairi ta'arrudin li murtakibi. Mengingkari kemungkaran itu bisa saja dengan cara tidak menyebutkan pemimpinnya. Ya, misalnya pemimpin menyeru untuk orang berbisnis dengan riba, maka boleh mengingkari haramnya riba tanpa menyebut pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini yang ditekankan oleh Syekh Hafidhallahu ta'ala. Kemudian kata beliau, "Tsumma qad jarat adatu haula'il mutasaddiqin bi uyubi sultanihim amamal malak annahum min ajbanin nas an ista'inus hilahu bi hadratihi." Kata beliau, di antara yang banyak terjadi dari orang-orang yang suka mengkritik pemimpin di luar jangkauan pemimpin, itu mereka berapi-api ketika memprovokasi, mencaci maki, bahkan melaknat pemimpin di luar hadapan pemimpin. Namun kalau mereka di hadapan pemimpin memuji. Ini kata beliau, wa qad kana hadat talawun yu'addu ila salaf darban min durubin nifaq. Dan ini menurut salaf merupakan suatu kemunafikan. Dul wajahain, memiliki dua wajah. Sebagaimana kata salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata seseorang, inna nadkhul ala sultanina fanaqul lahum khilafa ma natakallam idza kharajna min indihim. Kalau kami masuk menemui pemimpin, kami mengatakan selain yang kami katakan sebelumnya. Kata Abdullah bin Umar, kunna na'udduha nifaqan. Kami menganggap itu kemunafikan. Bahkan Syekh Abdul Malik membawakan riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana awalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Syubhat yang ke-17, qalu inna fathahu alanan yuqifu inda haddihi. Kalau kita
menyampaikan kepada umat kejelekan-kejelekan pemimpin, itu agar pemimpin sadar, agar mereka berhenti dari kemungkarannya dan berpikir panjang untuk melakukannya di waktu yang akan datang. Kata Syekh, kullu hadil istintajat auhamun wa takhayyulat yukadzibuhal waqi'. Apa yang mereka sampaikan tadi hanyalah sekedar halusinasi mereka. Yang mana fakta di lapangan justru sebaliknya. Ketika mereka mencaci maki, mengingkari pemimpin di hadapan umum, ya maka semakin menjadi-jadi kezaliman pemimpin tersebut. Ya, bukan malah mendatangkan al-maslahah. Ya, dan ini sudah kita bantah bahwasanya sabda Rasulullah SAW ini membantah akal-akalan mereka. Harus dengan ittiba'us sunnah dalam mengingkari kemungkaran pemimpin kaum muslimin. Kemudian subhat yang ke-18, ini berkaitan dengan demonstrasi. Kata Syekh, inna khurujan nas fi mudaharat au ihtijajat ama ala andimatihim al-jairah minal wasailati thabata naf'uha. Kata mereka syubhat yang ke-18, keluarnya manusia untuk berdemonstrasi, ya, mengkritik pemimpin di jalan-jalan, kata mereka, itu merupakan jalan yang bermanfaat. Maka dijawab oleh Syekh, al-jawab wa ala rumi min wudu'i tariqil anbiya al-islahi faqalla jabadul muntasibin ila da'wa fima wasafu bi hukama minal fasad ila muwajahatihim antarikin mudharab al-mukhtara'ah fi hadha zaman. Mereka meninggalkan hadis Rasul, yaitu menasihati pemimpin dengan cara rahasia di depan pemimpin, namun mereka mencari metode yang lain, apalagi kata beliau ini adalah metode dari barat, dari orang-orang kafir. Islam tidak mengajarkan demonstrasi sama sekali. Kemudian kata beliau ringkasnya, dalam masalah demonstrasi ini ada 3 hak yang harus betul-betul mereka pahami. Yang pertama, haknya Rasul SAW. Bahwasanya dengan demonstrasi mereka melanggar hak Rasul SAW. Yang mana setiap muslim wajib ittiba kepada ajaran Nabi SAW. Dan Rasul sudah menjelaskan bagaimana solusi ketika mendapati pemimpin yang zalim. Bukan dengan didemonstrasi. Apa kata Rasul? Innama satakunu ba'di atharatun wa umrun tunkirunaha. Akan ada nanti setelahku orang-orang yang memimpin dan mendahulukan haknya di hadapan atau di atas hak rakyatnya. Dan akan terjadi hal-hal yang kalian ingkari. Mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa na'mur man adraka minna dhalik? Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang zalim seperti itu, merampas hak rakyatnya? Maka jawab Rasul, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian wajib melaksanakan hak yang dibebankan atas kalian, wa tas'alunallaha ladzi lakum. Kalian memohon kepada Allah hak kalian. Menghadapi pemimpin yang zalim dengan berdoa. Ini yang kata Rasul SAW. Katanya cinta Rasul. Ini sabda Rasul. Ini adalah solusi dari Rasul SAW. Mendoakan, ya berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersabar. Kata Rasul, satal kauna ba'di athara fasbiru. Kalian akan mendapati setelahku, yaitu tadi pemimpin-pemimpin yang merampas hak rakyatnya, mendahulukan hak mereka daripada hak rakyatnya. Apa kata Rasul? Fasbiru, bersabar. Ini, ya sekali lagi, solusi yang Rasul sampaikan kepada umat kalau mendapati pemimpin yang zalim dengan bersabar, dengan berdoa kepada Allah, bukan dengan didemo. Yang kedua, masalah demo ini berkaitan juga dengan hak pemimpin. Dan hak pemimpin sudah disampaikan oleh Rasul tadi, kalau maupun menasehati dengan cara rahasia, tidak dengan didemo, ya apalagi sampai memberontak dan seterusnya, karena Rasul mengatakan, wa alla nunazi'al amra ahlahu, kita dilarang mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut di atas kekafiran yang nyata, dan ijma' salaf mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Kemudian masalah demo ini juga ada kaitan dengan hak rakyat. Kalau ada demo, rakyat yang rugi. Mereka ya susah mendapatkan jalan untuk lewat. Bahkan naudzubillah min dzalik, seperti yang kita saksikan bersama, bagaimana kerusakan, bagaimana kekacauan. Ini merugikan hak rakyat. Maka demonstrasi
ini melanggar 3 hak tadi. Hak Rasul, hak pemimpin, dan hak rakyat. Sedangkan Rasul mengatakan, a'ti kulladzi haqqin haqqau, berikan setiap orang haknya masing-masing. Kemudian syubhat yang ke-19, mereka mengatakan dasatirul andimatil yaum ta'dzan fil mudhaharat. Sekarang undang-undang ini membolehkan demonstrasi. Ya, kok dilarang? Maka jawabannya, idznul dasatir la qimatalahu. Ya, diizinkannya oleh undang-undang sekarang untuk berdemonstrasi, ini enggak ya ada harganya dibandingkan syariat al-Islam. Ya, kita Muslim ikut ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita dalami lagi, kalau misalnya ada undang-undang membolehkan jualnya hal-hal yang diharamkan, minuman keras, apakah bisa menjadi halal? Na'udzubillah min dalik. Ditambah lagi kata Syekh, wa minal ajabil ajib wa tanaqud al-gharib annal ladina yujizuna al-mudharatal yaum bihadil hujjah humul ladina kaffaru bil amsi jullah hukamil muslimin. Yang aneh bin ajaib, sebagian mereka yang ikut demo, membolehkan demo dengan alasan undang-undang membolehkan, mereka yang dulunya mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Katanya nggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Kok sekarang mereka berhukum dengan selain hukum Allah? Ini namanya mincela-mincele ataupun ayat talawun, plin-plan. Kemudian yang terakhir, qalu waradat athar tubihu ightiyabas sultan. Syubhat yang ke-20, kata mereka, ada riwayat yang membolehkan menghibah, menggunjing pemimpin kaum muslimin. Maka dijawab oleh Syekh, anna hadza la yadkhul fi ma nahnu bisadadihi. Kita enggak membahas masalah ghibah, kita membahas masalah boleh atau tidak mengkritik pemimpin di hadapan umum. Apalagi kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin atau ulama yang lain, kalau menghibah individu biasa saja itu dosa besar, apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wala taghtab imamaka, jangan menghibah pemimpinmu. Ringkasnya, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di saya berada rahimani wa rahimakumullah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya. Itu tadi, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, dengan cara lemah lembut, dan jangan membuat bid'ah baru dengan mengingkari, mengkritik pemimpin di hadapan masyarakat, di hadapan umum, yang itu akan membawa kepada kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW dan di atas akidah serta manhaj as-salafus saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Siyah Filahullahu Ta'ala atas ringkasan dan juga beberapa faidah dari apa yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi pada daurah tadi pagi berkaitan dengan beberapa poin syubhat dan juga jawaban-jawaban yang beliau sampaikan berkaitan dengan bagaimana metode salaf di dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Nantikan ringkasan berikutnya dan demikian kami bisa hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagaimana Ahlussunnah di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu
101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولم يتكلف المجيء إلى البلاد مجرد اتصال. Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dalam tema 6 mutiara prinsip Ahlul Athar. العلم إخواني هو أكبر مبيد لهذه الأفكار الفاسدة. Penterjemah Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah. Ahad 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah 14 September 2025. Waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. اتفقوا على أن يحدثوا فتنة بعد الحج. Informasi 0822 98000756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.